Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'du. Teman-teman asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ana coba untuk membagikan tutorial pengisian link absensi untuk guru Kriyat Hafiz. Di mana perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa KBM kita mulai sekarang dari program reguler maupun tahfiz Mahat Putra, begitu juga dengan takhusus putri, semuanya beralih ke KBM online. Nah, oleh karena itu ada beberapa format yang perlu dijelaskan terkait dengan absensi dan juga laporan. Kita langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Tapi sebelum itu, Ana ingatkan terlebih dahulu bahwa format laporan yang akan diberikan nanti itu seperti yang sudah Ana sampaikan, ada dua opsi atau dua pilihan. Yang pertama pilihannya itu berupa gambar screenshot dari video call dan gambar screenshot dari chat. Itu yang pertama, intinya gambar screenshot lah. Baik itu gambar screenshotnya bisa antum ambil dari video call atau chatan antum dengan murid antum. Begitu juga dengan video call gitu ya. Kemudian yang kedua, format laporan yang kedua yaitu pilihan yang kedua yaitu ada dengan mengirimkan rekaman bacaan santri atau mengirimkan rekaman percakapan telepon interaktif. Jadi intinya rekaman audio lah, ini nomor 2 ini. Sebenarnya sih ada format yang ketiga ya dengan video gitu kan, artinya menggabung antara gambar dan juga gambar dan juga audio ya, artinya video. Cuman Anda nggak memilih dengan format video karena nanti akan ada memakan memori penyimpanan nantinya di database drive-nya. Jadi Ana pilih dengan dua opsi ini aja gitu kan, karena memang dirasa dua opsi ini udah cukup insyaallah. Sebenarnya sih dibuatkan atau disisipkan dengan format laporan seperti ini lebih kepada karena tuntutan ini aja, semata-mata karena formalitas saja, bukan karena kita nggak percaya dengan antum ketika sudah mengajar seperti itu ya. Jadi ini lebih kepada karena formalitas dan juga makanya kan di sini Ana coba untuk buat atau Ana minta laporan yang diberikan itu 5 orang santri aja gitu kan. 5 orang santri, minimal 3 dan maksimal 5. Oke. Baik lagi ke langkah-langkah yang pertama yaitu antum menentukan murid yang akan dijadikan laporan. Ya, jadi seumpama murid antum ada 10 nih. Murid antum ada 10, kemudian antum pilih dari hari tertentu, misalnya hari ini misalnya dari 10 itu antum pilih 5 orang gitu kan yang antum akan jadikan laporan, misalnya murid nomor 1 sampai nomor 5 atau murid A sampai E seperti itu. Nah, setelah antum menentukan muridnya, antum tentukan laporan yang akan antum buat dari kelima murid tersebut. Artinya gini, 5 murid itu misalnya murid yang nomor 1 antum mau buat laporannya itu dengan kirimin aja lah screenshot video call ana sama dia gitu kan. Itu yang misalnya murid yang pertama. Murid yang kedua misalnya ana mau ngirim murid yang kedua ini rekaman bacaannya aja deh. Nah, misalnya untuk murid yang ketiga antum mau ngirim rekaman percakapan telepon interaktifnya, nggak ada masalah. Intinya atau misalnya dari kelima murid itu antum mau samakan semuanya, udahlah biar nggak ribet-ribet, ana mau samain semuanya memakai rekaman percakapan telepon interaktif misalnya, atau memakai bacaan santrinya itu anak kirimin, atau misalnya semua kelimanya itu antum kirimkan dengan gambar video call, seperti itu nggak ada masalah. Karena tadi seperti yang ana sampaikan bahwa ini hanya sebatas formalitas untuk laporan seperti itu ya. Nah, kemudian setelah antum menentukan murid dan juga antum sudah menentukan format laporan yang akan antum buat dari 5 murid tersebut, baru kemudian antum simpan formatnya itu dalam satu file di file tersendiri di HP antum. Misalnya antum kalau screenshot itu biasanya hasil screenshot itu ada di bagian gambar ya. Kalau di sini di HP ana di bagian folder DCIM, kemudian di bagian screenshot. Nah, di sini sudah ada contoh ya. Ana coba ambil contoh karena memang video ini sudah dibuat berulang kali. Jadi tadi ada mengalami kegagalan atau ada sedikit bermasalah di aplikasinya. Jadi ana coba ulang lagi. Nah, di sini sudah ana bisa dilihat di sini ada file gambar
screenshot dengan nama Ahmad dan Nanda. Sebelumnya belum ana ganti dengan nama Ahmad dan Nanda. Jadi nanti kalau bisa ketika antum ingin menyiapkan formatnya itu, coba antum kasih atau beri nama file tersebut. Misalnya nama file muridnya namanya Ahmad atau di sini Nanda. Seperti itu ana coba buat dengan dua file ini aja dulu sebagai contoh. Nah, ketika antum sudah menyiapkan file itu di tempat yang sudah aman, maksudnya sudah tahu tempatnya di mana, kalau bisa sih antum buat folder baru lagi aja, nggak ada masalah. Antum buat folder baru, kemudian antum kasih nama folder tersebut dengan tanggal hari itu, tanggal hari ini misalnya, atau dengan nama yang nantinya bakal antum cari dan mudah, insya Allah. Intinya seperti itu. Nah, kemudian setelah antum simpan form itu, antum lari ke atau antum beralih ke link link absensi ya, link absensi di deskripsi grup. Di situ sudah ada di situ sudah ada link. Nah, di sini tinggal diklik saja untuk link absensi gurunya yang paling atas. Link paling atas nanti akan dialihkan ke browser. Nah, di sini Ana coba pelan-pelan ya, karena dari tadi rekaman itu dijeda ke di sini aja, di bagian ini, di bagian ketika Ana sudah masuk di bagian browser ini. Nah, kita sudah masuk di bagian absensi guru. Nah, di sini scroll ke bawah. Biasa ada maklumat ya, jadi nanti mungkin ini udah sering antum baca gitu. Intinya pastikan lagi ketika Anda coba mengisi jangan sampai salah. Nah, dimulai dari tanggal ya, antum mulai mengisi dengan tanggal, misalnya ya, di sini sudah ada di sini sudah masih ngerekam nggak? Ya, masih merekam ya. Jadi ada bermasalah tadi di bagian. Nah, kita balik lagi ke link absensi. Jadi setelah antum menentukan tanggal, antum menentukan nama, misalnya di sini nama Ardin Irsyad ya. Sudah menentukan tanggal, oh ini tanggalnya salah nih. 2018 diganti 2020. Masuk ke bagian tahunnya ya. Bagian 2020 tanggal 29 bulan 3. Oh enggak, bukan. Tanggal 26. Atau 27 deh. 26 enggak bisa. Ya, 26 bulan 3 tahun 2020. Nah, kemudian nama guru sudah, kategori absensi dipilih juga, yaitu yang paling terakhir KBM online. Nah, materi bahasan ditinggalin aja karena ini ada catatan diisi khusus untuk diniyah, piket malam dan kajian. Jadi kalau ini ditinggalin aja. Nah, masuk ke bagian berikutnya, diklik aja bagian berikutnya. Nanti akan dialihkan ke bagian yang kedua, absensi KBM online. Nah, di sini ada informasi-informasi, bisa antum baca terlebih dahulu kalau memang seandainya informasi itu belum ini sebenarnya pengulangan informasi yang tadi Anda sampaikan gitu ya. Nah, KBM online di sini dipilih lagi. Kemudian misalnya Anda memilih program reguler misalnya ya. Karena hari ini kebetulan misalnya lagi ada jadwalnya. Nah, di sini setelah Anda memilih KBM online-nya reguler, kemudian beralih ke bawah lagi, scroll lagi. Di sini ada 3 kolom untuk laporan. Pertama, laporan KBM reguler. Yang kedua, laporan KBM Mahad. Yang ketiga, laporan KBM Takhusus. Nah, karena berhubung tadi Anda memilihnya KBM online, maka bagian yang Anda ambil itu bagian laporan KBM reguler
klik di pada tulisan tambahkan file. Nah, di situ langsung muncul icon seperti ini atau top up seperti ini. Kemudian dipilih pilih file dari perangkat Anda. Klik. Nah, masuk ke bagian dokumen. Nah, di bagian dokumen ini masuk ke pengelola file ya. Pengelola file. Nah, ini muncul ke pengelola file kita ya. Jadi tadi sudah Anda simpan di folder DCIM. Terserah tadi antum sudah menyimpannya di mana, itu dipakai aja. Masuk ke DCIM, ke screenshot. Kemudian Anda memasukkan yang pertama namanya Ahmad. Sudah tercentang. Oke, bagian bawah. Nah, Ahmad sudah masuk. Tambahkan file lain. Tambahkan file lain. Karena kan kita mau masukin kan selain Ahmad kan Nanda juga. Jadi dimasukkan juga Nanda. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Kemudian masuk ke pengelola file, ke bagian DCIM, screenshot. Ahmad sudah, Nanda ya sudah. Oke. Nah, di sini sudah ada dua nama dari anak yang kita akan kirimkan laporannya. Nah, ketika sudah dua ini sudah sudah cukup, dan Ana mintanya 3 ya, mintanya 3 minimal dan maksimal 5 orang. Kalau sudah, langsung ke bagian upload. Nah, dia langsung akan mengupload sendiri laporan yang sudah kita sisipkan tadi. Ini karena HP-nya yang lambat, jadinya agak lambat koneksinya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bisa dilihat seperti laporan KBM reguler Ahmad Nanda. Nanti akan ada seumpama filenya itu bermacam, misalnya ada file rekaman audio, nanti akan ada muncul juga di sini. Ini berhubung karena Ana pilih untuk laporannya itu berupa gambar aja ya. Nah, kemudian yang lain laporan KBM Ahad dan laporan KBM tak khusus itu nggak perlu diisi, karena Ana kan cuma menyantumkan di KBM online-nya yang regulernya, jadi sesuai dengan yang dipilih tadi. Nah, baru kemudian klik tombol berikutnya, akan masuk ke bagian ketiga dari link absensi ini. Ini ditinggalin aja, ini absensi umum. Ini absensi umum ini diisi nanti ketika hari-hari keadaan normal ya. Di sini mulai dari ada reguler, ada tak khusus Ahad, tak khusus tahfiz tak khusus ya, kemudian ada rapat. Ini gak usah diisi, biarin aja. Nah, langsung ke bagian berikutnya. Nah, di sini ada satu lagi bagian, yaitu absensi kelas ekstra reguler ya. Jadi untuk sekarang, untuk kelas ekstra reguler ini dengan satu link ya, dengan satu link yang sama dengan absensi. Kenapa? Nah, jadikan satu karena memang untuk memudahkan nanti perekapan. Jadi nggak perlu harus buka 2 file. Jadi tinggal satu file aja yang Anda buat, yang Anda buka. Jadi sudah langsung semuanya bisa terlihat. Nah, ini nggak diisi ya, karena ini khusus untuk yang menggantikan aja. Nah, langsung kirim, pencet kirim, ya. Nah, tanggapan Anda telah direkam. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tanggapan Anda sudah masuk ke dalam database kita gitu ya. Nah, sampai situ aja. Jadi setiap kali laporan seperti itu. Nah, jadi itu untuk laporannya ya. Nah, jadi coba kita cek ya, karena berhubung Ana yang megang Gmail Gria, jadi Ana bisa mengakses atau melihat apakah data yang tadi Ana masukkan sudah ada atau belum. Di bagian ya, create tahfiz, kemudian bagian file drive saya ya. Ini karena Ana memakai Gmail Gria, jadi masuknya ke sini. Nah, Ahmad dan Nanda sudah masuk di drive ya, seperti itu ya, seperti ini ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Jadi nanti ketika antum memakai Gmail yang antum pakai, itu masuknya nggak ke sini, dia masuknya nanti ke bagian Google Form, kemudian masuknya ke bagian form absensi nanti.
Nah, di sini nanti akan ada sesuai dengan tipenya mahat, reguler atau takhusus seperti itu ya. Jadi nanti langsung akan ke sini. Ya mungkin sekian video tutorial kali ini. Jadi Ana harap dengan video tutorial yang singkat ini atau mungkin panjang ya, mungkin panjang bisa dipahami. Kalau memang masih ada yang belum paham, gak usah sungkan untuk bertanya lagi gitu ya. Gimana caranya nanti, jadi Ana coba untuk pastikan semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Kurang lebihnya seperti itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.